Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, sahabat petani. Pagi ini alhamdulillah kita berkesempatan berkunjung ke rumah Bapak Haji Gusri, tepatnya di Desa Aji Kuning. Yang sementara ini Bapak Haji melakukan pembersihan tangki sprayer karena disarankan sebelum menggunakan pupuk eco farming, tangki sprayer yang akan digunakan untuk pengaplikasian pemupukan eco farming harus benar-benar steril, tidak meninggalkan residu atau sisa-sisa pestisida ataupun virusida yang ada di tangki sprayer. Jadi sahabat sinergi, seperti yang kita sudah ketahui bahwa inilah bentuk dari produk PT BES yang sangat berkualitas dan bermanfaat khususnya di bidang pertanian dan perkebunan, yakni pupuk organik eco farming. Dan ini adalah larutan biang pupuk organik dan satu tube yang sudah dilarutkan dalam air banyak 1 liter. Dan ini adalah induk atau biang yang akan digunakan pemupukan pada tanaman, khususnya pada hari ini tanaman sawit. Dan untuk informasi sahabat petani semua, pupuk organik eco farming ini cocok digunakan untuk segala jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang. Insya Allah pupuk eco farming ini menjadi solusi untuk meningkatkan hasil produksi, meningkatkan unsur hara tanah, dan insya Allah dengan pupuk eco farming ini hasil bumi melimpah dan sekaligus sebagai pencegah serangan hama pada tanaman. Baik sahabat sinergi, sahabat petani, sekarang kita menyaksikan persiapan pengaplikasian pupuk organik eco farming, yang sementara ini leader kita Pak Herwan sudah menyiapkan air untuk larutan pupuk organik eco farming. Jadi sebagai informasi, ini adalah larutan biang pupuk organik eco farming yang sudah dilarutkan menjadi 1 liter sebagai biang. Dan ini adalah induknya, dan nanti kita akan pengaplikasiannya dengan menggunakan pupuk organik eco farming. Jadi untuk air sebanyak 20 liter menggunakan takaran dengan ukuran 50 cc. Jadi untuk takaran dalam ukuran 20 liter cukup menggunakan 100 cc untuk pengaplikasian pupuk eco farming pada pemupukan pertama. Dan hari ini adalah pemupukan pertama, jadi disarankan untuk menggunakan larutan sebanyak 100 cc. Jadi 2 kali tube ini untuk air sebanyak 20 liter, gunanya untuk merangsang buah pada tanaman sawit. Inilah cara untuk melakukan larutan biang pupuk organik eco farming. Sangat dianjurkan pada pemupukan pertama menggunakan 100 cc pada larutan air sebanyak 20 liter, yang nantinya akan kita aplikasikan pemupukan pupuk organik eco farming dengan teknik biopori. Di hari ini kita berada di lokasi kebun tanaman sawit milik Pak Haji Gusri, tepatnya di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, untuk pengaplikasian pupuk organik eco farming. Jadi untuk pengetahuan kita bersama para sahabat petani, insya Allah pada hari ini kita akan mengaplikasikan pupuk organik eco farming dengan 2 teknik pemupukan. Yang pertama dengan teknik pembuatan lubang serapan biopori, kemudian juga menggunakan teknik penyemprotan. Apapun tekniknya, pupuknya tetap eco farming. Sinergi sahabat petani khususnya ada di Sebatik, alhamdulillah hari ini kembali kita langsung ke lahan sawit, tepatnya di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah. Dan sementara yang kita saksikan ini adalah leader andalaku, Pak Herwan, sedang membuat lubang resapan biopori, yang merupakan salah satu teknik pemupukan yang sangat ampuh untuk meningkatkan hasil produksi pada tanaman, dan juga merupakan teknik yang sangat direkomendasikan guna meningkatkan kesuburan, mengembalikan kesuburan pada tanah, dan juga baik untuk tanaman. Dan sebagai informasi, untuk pembuatan lubang resapan biopori ini berjarak 50 cm sampai 1 meter dari pohon, dengan membuat 4 titik lubang, yang mana kita bisa membuat tiap lubangnya berdiameter 10 cm dan kedalaman kurang lebih 30 sampai dengan 45 cm. Ini adalah salah satu teknik pemupukan
yang sangat ampuh untuk meningkatkan hasil produksi pada tanaman. Jadi sahabat sinergi, apapun teknik yang kita lakukan, kami sangat rekomendasikan tetap menggunakan pupuk karya anak bangsa Indonesia, yakni pupuk organik eco farming. Seperti yang kita saksikan, ini adalah pengaplikasian pupuk organik eco farming dengan teknik pembuatan larutan resapan biopori di sekitar pohon tanaman, kemudian disiramkan dengan pupuk organik eco farming. Jadi ini adalah bentuk dari larutan biang pupuk organik eco farming yang sudah diaplikasikan pada tanaman sawit milik Pak Haji Gusri, tepatnya di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah. Jadi yang seperti yang kita saksikan hari ini adalah pemupukan dengan pupuk organik eco farming dengan menggunakan teknik biopori, di mana sekitar 50 cm dari pohon itu dibuatkan lubang resapan biopori. Kemudian tiap pohonnya kita berikan cairan atau larutan pupuk organik eco farming, di mana pada tiap lubangnya kita siramkan dengan pupuk organik eco farming sebanyak 1 liter. Jadi ini adalah pengaplikasian pupuk organik eco farming pada tanaman sawit. Mudah-mudahan dengan pupuk organik eco farming kembali membuktikan bahwa pupuk organik ini sebagai solusi cerdas untuk meningkatkan kualitas tanaman, khususnya pada tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi para petani, khususnya yang ada di Pulau Sebatik dan para petani umumnya yang ada di Indonesia. Baik sahabat petani, kembali kita melanjutkan cara pengaplikasian pupuk organik eco farming dengan teknik penyemprotan langsung ke media tanaman, khusus untuk tanaman sawit. Seperti kita saksikan sekarang, lakukan penyemprotan dengan cara melingkar, itu langsung ke media, tepatnya di pelepah tempat munculnya buah. Dan juga disarankan melakukan penyemprotan sekitar pohon juga dengan cara melingkar seperti yang kita saksikan hari ini. Jadi sengaja kami langsung ke kebun dengan bermaksud untuk menyampaikan kepada para petani bagaimana cara pengaplikasian pupuk organik eco farming, baik dengan cara penyemprotan maupun dengan teknik pembuatan lubang resapan biopori. Namun kami sarankan apapun teknik yang dilakukan sangat direkomendasikan menggunakan pupuk organik eco farming. Nah, inilah luar biasanya pupuk organik eco farming. Selain bisa digunakan pada tanaman jangka panjang, dan memang eco farming ini cocok untuk semua jenis tanaman, baik tanaman jangka panjang maupun tanaman jangka pendek. Nah, ini yang tadinya diaplikasikan pada tanaman sawit, nah sekarang bisa juga diaplikasikan pada tanaman pandan atau nenas, yang juga kebetulan berada di sela-sela tanaman sawit milik Pak Haji Gusri, tepatnya di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah. Jadi pupuk organik eco farming ini solusi untuk meningkatkan hasil produksi pada semua jenis tanaman. Ya, inilah leader Pak Herwan, yang juga merupakan mitra PTBS Region Sebatik. Dan sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini, kita bisa memberikan semangat kepada para sahabat petani dan sahabat sinergi semuanya. Baik, lahan subur, petani makmur dengan eco farming. Go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Ini kembali yang pohon yang dikira pohon jantan karena tidak pernah berbuah selama ini, ya, tidak pernah berbuah maksimal. Dan alhamdulillah setelah menggunakan pupuk eco farming, bisa dilihat Bapak Ibu ya, alhamdulillah sudah 2 susun ya, 2 susun landak luar biasa dahsyat. Berapa susun itu? Wow, ini jantan juga Pak Ji? Allahu Akbar, sudah berbuah semua. Allah. Berapa susun itu? 1, 2, 3, 4 susun. Allahu Akbar. Oh, ini dulunya jantan Pak Ji, belum pernah berbuah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini yang disebut jantan tidak pernah berbuah. Alhamdulillah setelah menggunakan pupuk eco farming.
Sudah ada yang besar dan sudah hampir siap panen. Dahsyat luar biasa. Ini Pak Haji ya yang memiliki lahan. Dahsyat. Ini aplikasi berapa bulan Pak Haji? Belum cukup 2 bulan ini. Belum cukup 2 bulan Pak Haji ya? Jadi ketika nanti panen, ini panen pertama Pak Haji? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dahsyat. Dahsyat, Allahu Akbar.